Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat dong. Jadi nggak enak ini sebenarnya saya ini kan, tapi demi untuk ya karena Pak Gai sudah cerita sama saya dengan kejadian-kejadian yang ada selama ini sama Neng Santi, ya sebenarnya memang kami prihatin ya dengan adanya waktu ketika mau diritualkan sama Uyut Matorogo itu. Iya. Bang Gai itu nggak tahu ada bisikan bahwasanya ada yang ngasih tahu selamatkan gitu. Nah, spontan lah Bang Gai waktu itu ke sana, kenyataannya memang benar. Niat mereka memang secara dalam pemulihan pengobatan Uyut Matorogo, tapi dengan dalih yang digunakan sama mereka itu bukan seperti itu, bahkan mereka ini untuk mengambil sukma daripada kekuatan yang ada di Neng Santi ya. Iya. Neng Santi, tapi alhamdulillah itu berkat semuanya itu pertolongan Allah ya. Tapi Benar. sebelum itu saya mau tanya ini. Boleh. Ya, jawab dengan jujur aja ya, biar Iya. sahabat-sahabat tahu. Maksudnya begini sahabat-sahabat ya, si Blang ini bertemu sama Neng Santi ini, inilah boleh dikatakan Neng Santi ini hampir saja jadi korban ritual daripada ritual uyutnya si Udin Botak ya, yaitu Uyut Matorogo. Nah, jadi Uyut Matorogo ini dia ini dikorbankan oleh si Udin Botak. Memang pacarnya Udin Botak, cerita dan kisahnya nih. Makanya Cik Blange ulas di sini. Jadi sahabat-sahabat biar tahu perjalanan Neng Santi ini sebenarnya. Nah, sedetail apapun mau Cik Blange kupas karena permasalahan ini kita ada menanamkan sifat ulas dan asih dan kasih sayang. Kenapa? Tak mungkin kita berwujud di alam dunia ini, di muka alam bumi ini ya, di taman surganya para rasul ini, wujud seperti ini tanpa ada sifat kasih dan sayang ya. Adanya sifat kasih dan sayang orang tua kita, maka berwujudlah kita seperti ini, sehingga kita ada yang namanya seperti tumbuh kedewasaan, kecerdasan untuk kita berpikir dan kita menanamkan sifat-sifat yang harus kita lakukan sebagaimana yang telah dituntun oleh baginda Rasulullah SAW, bagaimana caranya kita memperbaiki akhlak. Nah, kalau bahasa akhlak itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia yaitu tata krama atau cara ya. Nah, jadi sinilah Cik Blange sedikit mau tanya sedikit banyaknya sama Neng Santi ya. Sebelum artinya Neng Santi sudah termasuk sekarang ini udah dibukakan auranya ya, sedikit banyaknya sudah banyak minum madu pengobatan ya. Iya. Terus segalalah sedikit-sedikit wejangan-wejangan yang diajarkan di tempat Bang Gai Lampung di padepokannya. Alhamdulillah Cik Blange baru sempat hari ini ya ketemu sama Neng Santi ini, ya termasuk heran lah ya sahabat ya. Gimana nggak heran, kaget. Iya, ritual yang dilakukan sama Udin Botak terhadap Uyut untuk pengobatan itu tidak logika, karena tak mungkin yang namanya ngobatin orang harus pakai yang namanya tumbal-tumbal seperti manusia. Sudah Cik Blange katakan tadi, kita ini walaupun seperti entah itu laki-laki entah perempuan, benar Allah ciptakan kita di dalam dunia ini, tapi sebelum kita di alam dunia berarti kita di alam kandungan. Nah, terbentuknya di dalam kandungan berarti adanya hubungan intim antara kasih dan sayang ibu dan ayah kita. Terjadilah wujud seperti kita. Nah, artinya kita tanpa semena-mena yang namanya walaupun dia wanita, artinya perempuan lah ya, patutlah yang namanya kita lindungi. Karena kenapa? Sudah Cik Blange katakan lagi, kita adanya keluar ke alam dunia ini dari rahim ibu kita, artinya dia wanita. Sama saja ibu kita, artinya kita menghargai namanya sifat-sifat wanita. Tapi bukan yang ditanamkan oleh si Udin Botak itu menanamkan sifat-sifat seperti itu. Yang ada dikorbankan.
Bagaimana caranya? Satu, karena mereka ini pengen menguasai, dan bagaimana caranya tidak terganggu oleh Bang Rey, mau tak mau segala cara, segala upaya dilakukan untuk menumbalkan Neng Santi. Nah, justru itulah sahabat-sahabat ya, Cik Blanga mau tanya lebih detail, lebih jelas, ketika sebelum dia ini sekarang artinya sudah begitu dikatakan normal ya, bukan berarti dia itu tadinya bahasanya ya sahabat, kurang lebih sekitar berapa hari, seminggu itu lebih, ketika kami selamatkan dia Neng Santi ini dibawa ke pendepokan Bang Rey, kayak linglung, jadi nggak ada inget ya, betul kan, linglung. Nah ini dia masih mungkin sedikit mengingat ya, kami tanya dia nggak mau jawab, kami kasih makan susah, bahkan mandi juga kebingungan kami, ya namanya wanita ya, ya terpaksa. Kadang-kadang ada kami manggil santri-santri ya wanita juga, kami suruh mandikan dia. Kenapa ya? Biar bersih, nggak bau ya. Karena aura-auranya itu negatif itu masih nempel. Nah makanya itu saya mau tanya sama Neng Santi. Iya. Ketika sebelum ya, artinya sudah berapa lama hubungan lah ya, hubungan sama Udin Botak lah, karena bahasanya Udin Botak itu banyak duit ya. Jadi mungkin Neng Santi ini kepincut ya, kemakan rayuan boleh jadi ya, mungkin daripada sebenarnya kan Udin Botak itu udah peot, ompong, jelek menurut saya. Iya, memang jelek. Kalau fisiknya memang nggak masuk sih. Nggak masuk ya? Belum nggak masuk sama sekali. Cuma kan di pikiran saya itu ya namanya perempuan. Kehidupan yang di dunia yang dienakin, ya siapa yang nggak tergiur gitu kan? Gitu. Dienakin gimana itu maksudnya? Ya dalam arti ya kemewahan. Kemewahan. Semua apa-apa yang kita mau itu diturutin. Itu ya. Berarti dengan adanya tergiur, kemewahan lah ya bahasanya. Iya. Terus artinya kan sudah nggak mungkin selama 1 tahun lebih sama Udin Botak. Iya. Ya boleh dikatakan kekasihnya yang tersayang ya. Artinya benar-benar segala keinginan itu dipenuhi, baik secara dalam kebutuhan ya kemewahan lah bahasanya. Tapi secara dalam hubungan intim begitu gimana rasanya? Kan dia tuh udah jelek begitu, masih enak aja bagaimana? Enggak, kalau soal ke situ mah iya, maksudnya dalam arti kalau untuk cium, meraba-raba oke. Oh, diraba-raba juga? Iya. Oh, dicium juga? Iya. Oh, tapi kalau di mek-mek itu enggak? Oh, belum. Belum. Oh, beda cium sama mek-mek. Beda. Oh, berarti dia belum pernah yang namanya, masa sih sudah 1 tahun nggak pernah? Belum. Hah? Belum pernah? Belum. Berarti masih perawan ya? Oh, jelas. Masih perawan. Jadi dia sama Udin Botak ini rupanya Neng Santi ini pinter ya. Pinternya dia hanya sebatas ngambil uangnya ya. Iya, Memanfaatkan betul. uangnya katanya sih untuk skincare ya. Iya. Nah, untuk kecantikan lipstick, kemewahan, kemewahan aja. Cuman dikasih lah mek-mek ya. Ya ibaratnya dicium-cium gitu ya. Ya Walaupun paham lah kalau ke situ mah. paham, artinya sebatas wajar lah. Iya. Ya, tapi kan yang kami sayangkan ini mungkin Udin Botak ini punya tujuan lain, karena dia ini gadis perawan, artinya dari desa. Ketika si Udin Botak ini selalu diumpan duit, ya karena ya saking cintanya, sayangnya. Kalau dipikir ya Udin Botak itu jelek ya, hidup juga. Ya udah palak botak ya, amplas, hidup juga. Ya tapi berhubung dia banyak duit, katanya semuanya itu dikuasain. Tapi jahatnya Udin Botak, orang yang dicintai malah dibuat jadi korban, hampir ya, untuk ditumbalkan untuk ngobatin Uyut Notorogo. Nah, padahal sahabat-sahabat ya, aslinya kalau si Uyut Notorogo itu menghadap jujur, boleh dikatakan dia mengakui, bahkan dia tidak mengulangi yang namanya perbuatan-perbuatan yang salah, membela si Udin Botak itu, ya mungkin bisa jadi Bang Rey mau ada
sifat menolongin. Tapi kalau seperti dia selalu membela Udin Botak, sedangkan Udin Botak sendiri segala sesuatu itu tidak ada yang namanya cara, ada yang namanya sifat. Oh itu jangan, oh ini jangan, nggak enak, nggak benar, nggak ada. Yang ada halal, haram, hantam terabas, nggak ada urusan. Jadi mentang-mentang dia banyak duit, semuanya itu dihalalkan semua, segala cara. Nah itulah artinya penjelasan Neng Santi. Saya mau tanya lagi, ketika Neng Santi sudah artinya menyesal, apa masih mau sama Udin Botak? Kalau ke situ sih nggak nyangka banget ya, kok bisa dijadiin tumbal kayak gitu kan. Itu di luar kesadaran itu. Itu ya. Tapi kalau nanti umpamanya Udin Botak gagah lagi, banyak duit lagi, terus nyamperin Neng Santi bawa duit, gimana? Udah nggak mau lagi. Terus dicium-cium lagi gimana? Oh, tidak. Oh nggak mau. Berarti Neng Santi ketika sudah ada di Padepokan Banggai ini, artinya udah nyaman. Udah nyaman ya? Udah nyaman, apalagi dikasih madu, itu seger di badan. Seger ya? Auranya juga beda ya? Beda banget. Tapi bener-bener nyaman bener apa di tempat Banggai? Nyaman ya? Tenang, nyaman. Tenang ya? Nah jadi beda sekali sahabat ya. Kalau sudah minum madu Banggai ya, bahkan dia yang selama ini kena gendam, kena enteng di badan. Nah enteng, bahkan dia dimasukkan racikan-racikan dari hipnotis daripada si Uyut Notorogo itu, ketika diobati sama Banggai, sama minum madu Banggai, terus dimandikan sama Banggai ya. Nah di situ Neng Santi sendiri merasakan perubahannya beda banget. Nah tapi itu tadi ya, hikmah dari balik semua ini, kami ini bukan siapa-siapa, artinya kami ini hanya sebatas jalan, hanya jembatan. Tapi segala sesuatu itu tanpa ada gerakan dari kekuasaan Allah, tak mungkin juga kami bisa berketemu, tertaut permasalahan ini. Dengan adanya seperti ini, hikmah di balik semuanya ini, niat tidak baik yang selama ini dilakukan sama si Udin Botak dan Uyut Notorogo, kami sudah menyelamatkan daripada Neng Santi ini, sudah banyak terima kasih ya. Bukan kami, maaf ngomong, mengharapkan imbalan, bukan juga kami ini mengharapkan daripada tujuan-tujuan, tidak. Yang jelas kalau orang itu memang yang namanya kezoliman ya, tertindas, setiap ada yang melakukan kejahatan, ya mau tak mau dari tim Banggai pun nggak mungkin diam. Kenapa? Itu suatu tugas. Siapapun orangnya, bagaimanapun caranya, yang dia lakukan terhadap untuk menyakiti seseorang, menindas seseorang, apabila setelah kami lihat dengan mata kepala kami, mau tak mau, kalau memang kami bisa bicarakan baik-baik, ya mungkin kami bicarakan baik-baik. Tapi kalau memang mereka tidak bisa bicara baik-baik, ya mau tak mau, mungkin disitulah adanya benturan-benturan, keributan-keributan. Nah, cuman segala sesuatu itu kami bukan siapa-siapa ya, tanpa ada dukungan kalian, tanpa ada support kalian. Dengan itulah Cik Blange ingatkan, jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian, itulah suatu dukungan ya, support yang kami banggakan. Mungkin kami tidak bisa membalas, tapi dengan sendirinya nanti keajaiban yang Allah berikan, mudah-mudahan Allah memberikan suatu balasan itu terhadap kalian yang berlimpah ruah. Amin. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya kalian selalu menyimak di beranda Cik Blange, Cik Blange mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah ruah, ya, yang barokah, yang selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat sedikit banyaknya telah menyimak ya, karena selama ini wajar Neng Santi ini boleh dikatakan diambil sama si Uyut Notorogo itu, karena si Uyut Notorogo itu setiap dia ketemu sama tim Banggai Lampung, bahkan setemu Banggai Lampung, dia selalu menanyakan, wedok
wedok, wedok, wedok. Kalau nggak wedok, randa. Nah kebenaran saya mau tanya sama Neng Itu untuk Santi. tumbal Iya, itu mungkin. itu tumbal kan. Nah mungkin Neng Santi ini nggak tahu ya. Kalau secara dalam penjelasan yang kami dapat, mungkin banyak sebelum Neng Santi ini wanita-wanita yang ditumbalkan sama si Uyut Notorogo ini. Tapi alhamdulillah Neng Santi ini ketemu sama Bagay, akhirnya selamat. Suatu hikmah paling besar kami ini bukan sapa-sapa, kami sebagai lantaran saja, tapi kekuatan-kekuatan Allah menurunkan hidayah sehingga Neng Santi ini benar-benar sekarang sudah ngikut, benar-benar dia sudah mau tinggal di tempat Bangli Lampung. Artinya dia udah siap lahir batin juga kayaknya. Mungkin menyesal ya, walaupun dia bahasanya gadis ya, siapa tahu nanti ada yang bujang-bujangan di subscriber Cik Belang. Mudah-mudahan ya kirim aja WA nanti Cik Belang kasih ya, tapi ya jangan macam-macam, jangan aneh-aneh karena Neng Santi ini masih perawan katanya. Komentar aja ya. Ya komentar aja ya, silakan. Komentar yang banyak-banyak. Iya banyak-banyak ya. Tapi yang buat jomblo ya. Nah, oh, Tapi yang jomblo ya. Oh yang jomblo maksudnya kan begitu. Artinya menerima lapang dada lah. Iya, tapi yang jomblo. Nah yang jomblo artinya biar nggak ada beban ya. Iya. Nah jadi Neng Santi ini sedikit banyaknya mau dia, tapi yang jomblo, maksudnya yang jomblo itu yang single, nggak ada beban, maksudnya bener-bener ada sifat keseriusan. Dia mungkin mengelepaskan daripada Udin Botak ya, udah nggak cinta lagi bener. Udah ya? enggak. Tapi bener dicium-cium tuh bener. Iya. Oh, dipeluk-peluk gitu ya. Iya. Oh, tapi nggak dimek-mek, Nggak. cuma belai-belai gitu. Iya. Oh, sering dibawa kemana aja, ke hotel gitu, enggak? Kalau ke situ nggak pernah sih ya. Cuman kalau belanja, terus kita lihat mobil, lihat motor. Jadi kalau mainnya tuh di mana? Kalau mainnya di mobil? Iya. Oh di mobil, nggak pernah dibawa ke hotel katanya. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi Neng Santi ini benar-benar gadis, makanya Uyut Notorogo itu nafsunya besar sekali. Bagaimana caranya dia pengen ngambil, pengen sukma yang tadi Iya. buat kekuatan Neng Santi ini tadi. Nah terima kasih lah ya sahabat-sahabat ya. Neng Santi ini sudah benar-benar kita. Jadi Neng Santi saya mau tanya lagi nih. Boleh, tanya apa? Tapi jujur ya. Siap. Tapi kan sebelum ritual itu kan hipnotis tuh. Kan itu dimandiin dulu kan tadinya. Yang saya ingat itu ya Bang ya. Kita tuh cuma ngobrol, setelah ngobrol tuh saya dikasih minum, terus saya minum, setelah itu saya udah nggak sadar itu. Nggak sadar. Oh. Tapi sebelum apa artinya ketemu apa namanya Uyut itu, Iya. artinya nggak sadar lah ya bahasa kan. Kan si Udin Botak ini mungkin bercerita, apa ngomong gimana? Bercerita dalam hal apa itu? Bahwasanya mau dibuatkan suatu ritual si untuk Uyut itu. Cerita nggak si Udin Botak? Enggak. Hah? Kalau dia cerita ya kita udah kabur dong. Gimana sih Omnya? Pasti udah kabur duluan kalau dia cerita. Jadi memang halus bahasanya. Iya. Cuman di situ dalam posisi kita diajak ngobrol aja atau cuma dikasih air putih gitu, sudah itu ya sudah. Tapi nggak mungkin ya. Pasti namanya Udin Botak ini apa ya, sahabat? Boleh dikatakan banyak duit jadi semaunya dia lakukan, tapi nggak mungkin, saya nggak percaya. Saya bisa dites dong. Gitu ya. Iya. Artinya masih perawan. Masih ya? dong. Masih rapet lah ya. Masih dong. Ya. Nggak, kira-kira menyesal atau gimana? Menyesalnya itu dalam arti apa tuh? Kalau selama pernah ikut Udin Botak gitu. Nggak ada penyesalan tuh. Kalau namanya kita dikasih kemewahan, kita itu kan itu yang kita pengenin kan. Jadi nggak ada yang namanya penyesalan. Cuma yang saya sesalin itu dijadiin, nggak nyangka dijadiin tumbal. Itu saya kecewanya di situ. Tapi selama ini jujur, Iya. setelah setahun sama Udin Botak itu nggak mungkin dong hanya kenal ngobrol begitu aja. Enggak, memang nggak pernah itu. Yang masalah kejaluran seperti itu nggak pernah. Nggak pernah sekali. Nggak pernah sama Kenapa sekali. si Udin Botak nggak mau melakukan itu? Kita nggak tahu. Ya kita juga nggak tahu. Kalau yang namanya laki-laki, Apa diomong sama Neng Santi, boleh mau segalanya ngambil seluruh
tubuhku bahasanya. Tapi nanti waktunya yang penting kamu mencukupi saya ini. Oh enggak, itu kan yang kayak gitu tuh berjalan waktu. Kita jalanin ya berjalannya waktu gitu aja. Nggak ada yang namanya kita perjanjian ini nggak ada. Terus ketika si Neng Santi ini Iya. dibawa kemana? Ke belanja, ke mall gitu ya. Pasti kan Udin Botak diajak makan juga tuh. Nggak mungkin dong Udin Botak nggak meluk apa gimana? Kalau meluk itu ya cuman kita tuh sadar loh. Jadi kita ada batasan, kita kasih batasan. Gitu kita nggak sampai hilang sadar gitu enggak. Oh gitu. Jadi melakukan hal yang namanya kita ciuman, kita pelukan itu sadar. Jadi nggak melebihi batas. Oke lah ya, sahabat. Dengan sekelumit penjelasan-penjelasan yang Cik Blange dapatkan yang selama ini ketika Neng Santi diselamatkan sama Bang Rey Lampung, ya. Bersyukur banget sih dibantu sama Bang Rey. Bersyukur ya. Jadi ketika benar-benar merasakan adanya ikut setelah diobati Bang Rey, dimandikan sama Bang Rey ya, diruqyah sama Bang Rey ya, benar-benar stabilkan lah ya, baik stamina maupun secara dalam lahir maupun batin, secara dalam jiwa dan raga itu benar-benar nggak ada lagi ingat-ingat kemana-mana. Nggak ada. Yang saya rasain sekarang tuh tenang. Damai. Sering dikasih madu berapa hari sekali? Madu itu dari pagi, sore, semalam. Oh, jadi madu tetap pagi dan sore ya. Bahkan setiap malamnya itu sering diwejangi. Iya. Oh. Kita tuh kalau di Padepokan dia itu ngaji, sholat, diajarin ke hal-hal yang baik. Iya, betul. Terima kasih ya, sahabat-sahabat. Ini sendiri keterangan-keterangan yang kita dapat, penjelasan-penjelasan yang kita kutip dari apa yang selama ini Neng Santi baik dalam kehidupannya dia sama si Udin Botak, dengan kehidupan dia selama kita selamatkan hidup di tempat Bang Rey. Begitulah penjelasan-penjelasan dari Neng Santi sudah jelas, artinya hikmah di balik semuanya ini luar biasa. Oke, dengan adanya sahabat-sahabat, Cik Blange katakan lagi, makanya Cik Blange ingatkan, tanamkanlah yang namanya sifat kasih dan sayang. Kebaikan. Ya, kebaikan ya. Iya. Setiap kita menanamkan sifat dan kasih dan sayang, kebaikan, itulah yang kita harapkan. Karena kenapa? Jangan lupa itu banyak-banyak komentar, tapi yang jomblo ya. Oh tuh, katanya. Tapi yang jomblo ya komentar banyak-banyak ya. Oh, yang katanya banyak komentar karena Neng Santi ini masih perawan, tapi carinya mau jomblo. Maksudnya jangan sampai ketemu yang udah nikah, begitu maksudnya. Jangan kira ketemu yang udah punya. Tangannya jangan begini ya. Madu-madu nggak mau. Dia maunya yang single. Ya terutama yang banyak duit ya, karena duit artinya untuk kalau banyak duit itu terakhir deh Om. Terakhir ya. Yang penting itu dia bertanggung jawab, sayang ya. Artinya kerja keras itu. Artinya benar-benar tulus ya. Nah jadi itu yang dicari. Komentar ya. Ya komentar tuh. Jadi siapa tahu ya, namanya jodoh nggak di mana aja ya. Susul di sini. Nah tinggal hubungi nanti Cik Blange kasih nomor handphonenya. Yang penting serius, jangan main-main ya. Nah kebenaran posisi Neng Santi sekarang masih dalam tidak kita lepas, karena kenapa? Kalau kita lepas udah otomatis nanti kecium, kelihat sama rombongan-rombongan gerombolan preman-preman itu, pasti dia diculik, pasti dia diambil. Tahu sendiri wanita tidak berdaya. Justru itu sahabat, lindungilah wanita, sayangilah wanita ya. Apalagi kalau kita punya istri, sayangilah istri, karena segala sesuatunya itu tanpa ada istri, tanpa ada wanita, tak mungkin kita berwujud di alam nyata seperti ini nyatanya. Oke, terima kasih atas kalian telah menyimak. Cik Blange ingatkan lagi, tak bosan-bosannya, perbanyaklah selawat, tegakkan yang namanya kebaikan, lakukan yang namanya kewajiban sholat 5 waktu. Dengan adanya kita mengingat, sambungkan untuk kita belajar dari luar, untuk kita tanamkan di dalam,
untuk mencapai keridhaan Allah. Apabila kita untuk yang kita capai, mudah-mudahan segala niat hajat kita akan dikabulkan, dimudahkan. Karena kenapa? Siapa lagi? Kapan lagi kalau bukan kita? Untuk itu, Cik Blangi mengingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan lonceng kalian tekan, tombol loncengnya kalian pencet, supaya kalian tidak pernah ketinggalan notifikasi tontonan-tontonan di channel Cik Blangi Terbarunya yang ya. terbarunya. Untuk itu, Cik Blangi tutup video ini. Cik Blangi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.